Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa 3 September 2024. Sebagai renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang dapat kita lihat beberapa gereja sepi. Umat Allah sudah jarang mau ke gereja karena mereka menganggap bersekutu dalam gereja itu hanya sebuah kesia-siaan. Mereka menganggap cukup berbuat baik, mengenal Tuhan, berbuat baik sudah cukup menjadi bekal. Nah, ini dapat tercipta karena kesalahan umat dalam menerjemahkan apa yang dikatakan dalam kitab suci dan apa yang sering dikotbahkan para pengkhotbah. Banyak pengkhotbah mengatakan keselamatan itu hanya karena iman saja, bukan karena perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus datang ke Kapernaum, ke tempat rumah ibadah, dan ia melihat seorang yang kerasukan setan. Lalu setan itu menyapa Yesus, "Aku tahu engkau adalah anak Allah yang kudus. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah engkau akan memusnahkan kami?" Tapi Yesus berkata, "Diam, pergilah, tinggalkan dia." Setan ini sangat mengenal Yesus sebagai anak Allah. Dan setan ini juga melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus untuk diam dan pergi meninggalkan orang yang dirasukinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari Injil ini jelas-jelas dikatakan setan yang merasuki orang itu mengenal dengan jelas siapa Yesus, anak Allah. Dan ketika Yesus memerintahkan untuk diam dan pergi, ia turut. Artinya ia juga melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Tapi kita harus tetap ingat bahwa dia tetap setan. Dia tetap iblis. Dia tetap bukan pengikut Yesus. Walaupun dia mengenal Yesus dengan jelas dan ia menuruti perintah Yesus, dia bukanlah pengikut Yesus. Dia tetap setan dan akan selamanya setan. Nah, dalam fenomena sekarang umat Allah yang selalu mengandalkan iman, yang dia bayangkan iman kepada Yesus itu adalah hanya dengan mengenal Yesus, hanya dengan berbuat baik sudah cukup. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, pemahaman yang menyesatkan. Sebab setan pun mengenal Yesus, setan pun mengikuti perintah Yesus untuk diam dan pergi. Lalu kalau kita pun berbuat seperti yang dilakukan setan, apa lebihnya kita? Apa kelebihan kita untuk dinyatakan sebagai pengikut Kristus? Kalau kita hanya tahu Yesus adalah anak Allah, mengakuinya sebagai anak Allah, dan kita melaksanakan perintahnya saja, namun kita tidak mau bersekutu, di manakah kelebihan kita? Kita tak banyak sama dengan setan yang merasuki orang di Kapernaum itu. Inilah fenomena sekarang, banyak gereja kosong, sepi, karena umat Allah sudah salah memaknai arti keselamatan. Mereka menduga, banyak umat Allah menduga dengan menjadi Kristen sudah cukup, karena sudah dibaptis sudah cukup. Ke gereja tidak begitu penting, yang penting saya berbuat baik. Ingat, para penjahat juga berbuat baik kepada sesamanya. Namun bukan itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus
tetap berbuat kasih kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun. Kita berbuat baik, dan kita harus memberi hati, waktu untuk memuliakan Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara kita. Mana Yesus mengatakan, di mana ada berkumpul 2-3 orang, aku hadir di sana. Ini adalah persekutuan. Mana Yesus mengatakan, engkau Petrus, kepadamu kuserahkan kunci kerajaan surga, dan engkau menjadi batu karang di mana gerejaku berdiri. Artinya, gereja itu adalah tempat kita berkumpul, bersekutu sesama umat Allah yang seiman, memuliakan Tuhan. Tidak cukup hanya berbuat baik, sebab para penyamun juga berbuat baik pada sesamanya, namun mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Tuhan. Nah, dengan renungan hari ini, marilah kita menyadari keselamatan itu harus kita wujudkan dengan mengimani Yesus, melaksanakan kehendak-Nya, dan tetap melakukan sembah kita kepada Allah, sebab hanya Allah lah yang layak untuk mendapat sembah. Meskipun sembah kita bukan nambah kemuliaan Tuhan, tapi sembah kita kepada Allah adalah bekal bagi kita untuk mendapat kasih karunia Allah, keselamatan dari Allah. Amin. Semoga iman kita kepada Yesus Kristus semakin diteguhkan. Tuhan memberkati.